Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahsanil qail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Janaban karomin wal muhtaramin, dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai, segenap jajaran takmir masjid, apa namanya ini? Natijatut Ta'awun, buah dari kebersamaan, buah dari saling membantu, saling gotong royong, dan semua perangkat takmir masjid Natijatut Ta'awun, termasuk remaja masjid yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dan bermuajahat dalam majelis yang penuh dengan barokah untuk peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut musyawarah tentang kemasjidan. Pertama, bahwa Isra Mi'raj dilakukan Kanjeng Nabi dipanggil kepada Allah, sowan kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan khusyuk, prihatin setelah ditinggal wafat pamannya dan ditinggal wafat istrinya. Ini berarti menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk menghilangkan kesusahan adalah jalannya Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik kepada Allah Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Masdama qaumun majlisin yadhkurunallah ila hafathumul malaika wa khasyatuhum rahmah wa tanazzala 'alaihimus sakinah. Setiap kita kumpul dalam majlis untuk menunaikan zikir kepada Allah, maka tempat itu akan dikawal malaikat, dijaga malaikat, akan dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang antar satu dengan yang lain, akan diberikan ketenangan di dalam jiwa. Termasuk zikir ini merupakan hal yang bisa dijadikan sebagai sholat, sebagai zikir, yang sholat itu adalah merupakan muntaha zikir, kata-kata zikir paling tinggi zikir itu sholat. Nah ini Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah dawuh, aqimis sholata li zikri, dan dikatakan as-sholat mi'rajul mukmin, sholat sebagai tangga, sebagai ondo kita, ondo dewa mukmin untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Kedua, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk sowan dalam rangka untuk menghilangkan kesusahan dengan zikir, yang kemudian dikasih alat untuk usul kepada beliau dengan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Ini ternyata beliau didatangi malaikat Jibril dan malaikat Mikail terlebih dahulu, diambil artinya,
bedah, dioperasi, kemudian diambil hatinya, dikumbah, disucikan dengan air zam-zam, karena akan menghadap kepada Allah dengan pendekatan yang lebih dekat daripada yang lain. Dari sini bisa diambil hikmah bahwa kita bisa wusul kepada Allah dengan melalui sholat. Kita bisa semangat untuk melaksanakan sholat, bisa zikir kepada Allah manakala hati kita betul-betul bersih dari perkara haram, bersih dari syubhat, bersih daripada halal yang melebihi dari kebutuhan, termasuk bersih dari urusan-urusan duniawi. Sehingga ketika hati kita tidak bersih, badan kita tidak bersih, tidak akan pernah bisa datang kepada Allah. Bagaimana tidak, kita dalam keadaan junub saja tidak boleh masuk di rumah Allah. Dalam keadaan hadas saja tidak boleh menyentuh kitabnya Allah. Padahal namanya hadas, junub dan hadas itu perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Tapi hanya semacam itu saja, karena bersihnya Allah kita tidak diperbolehkan untuk datang. Termasuk makan barang haram. Orang yang selalu makan barang haram tidak akan pernah bisa melaksanakan taat kepada Allah. Allahumma annabitu minal haram fannaru aula bihi. Nanti sinyalnya ini nggak bisa datang, sinyalnya nggak teko, walaupun kayak ngebel ya nggak sambung. Sebagaimana kita sholat nggak pernah sambung karena sinyalnya nggak ada. Di sini itu aja, kalau tinggali kalau nggak karutri nggak ada sinyal, sehingga untuk mendeteksi kiblat mungkin kentara, mungkin sakit. Dan ini kajeng para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, untuk usul nang pengiran niki lek panganane barang haram gak iso gak batikir. Mulane dawuh Gusti Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang mukmin ketika digoda oleh setan akan tahu, akan bisa mengingat zikir, akhirnya setan lari. Berarti setan zikir niku ngusir maring setan. Orang yang tidak takwa tidak mungkin akan bisa ngusir setan. Mereka dilarang untuk mengganggu sesama teman. Podo setani. Di situ nampaklah Allah Ta'ala merintahno tanya masalah itu tidak kepada orang alim, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang ahli zikir kalau kamu tidak ngerti. Bukan fas'alu ahlal ilmi, tapi ahlal dzikri. Kenapa kok ahli zikri? Karena setiap ahli zikir mesti ahli takwa. Karena orang yang tidak takwa, tidak zikir, tidak takwa enggak kuat zikir. Salah sampean jak masyarakat duduk zikir tapi sing tukang togel panganane barang haram enggak kuat. Turu alias ngantuk. Niku jelas. Lah wong sing ahli takwa mesti ahli ilmi, karena takwa itu melakukan perintah menjauhi cegah. Tidak mungkin orang itu melakukan perintah tanpa tahu apa yang diperintah, tidak mungkin menjauhi cegah tanpa tahu apa yang dicegah. Melalui dekono pas alu ala dzikri. Berarti kudu innal ladzina taqaw kudu takwa sing iso zikir. Lek takwa enggak iso. Nomor loro, orang yang makanannya subhat maka
hatinya ingin selalu melakukan perkara yang syubhat, walaupun untuk ibadah ya ibadah yang syubhat. Ketika kenyang, walaupun untuk halal tapi kenyang. Anggota kalau ketika perut kita kenyang melebihi dari kebutuhan kenyang, anggota kita akan menjadi lapar sehingga ingin merokok musik, ingin rokokan, ingin macam-macam. Tapi kalau kita makannya barang halal murni dan untuk takwa, maka anggota kita juga akan untuk takwa, untuk datang kepada Allah. Kesimpulan diantara ini, makanan, tidak hanya makanan, makanan itu merupakan bazrun, merupakan biji yang menumbuhkan beberapa perbuatan itu tumbuh nampak dari bazrun, dari makanan itu. Ketika makanannya haram ya inginnya melakukan haram, ketika makanannya syubhat ya ingin melakukan syubhat, ketika makanannya bukan syubhat tapi sesuai dengan nafsu keinginan, maka nanti anggota yang bekerja juga untuk sesuai dengan keinginan, sesuai dengan nafsu. Kalau memang makannya itu betul-betul tujuannya hanya untuk takwa, maka anggotanya juga untuk takwa. Hal ini sakit panjenengan lihat secara nyata, bisa dibuktikan dalam waktu bulan suci Ramadan. Orang-orang itu melakukan ibadah sangat kuat sekali. Bengi niku sholat 30 rakaat, 31 rakaat. Sholat Isya 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Berarti 8. Traweh 20, 21. Witir 3, 21. Coba kalau kita tidak waktu Ramadan, kongkon sholat 21. Wah wis, mulet-mulet. Bahkan setelahnya itu bukanlah tidur, malah justru sik ngaji. Sing pondok ngaji kitab sampai jam 12, sampai sing ngaji Quran sampai jam 12. Nanti bangun pagi, sebelum subuh sudah bangun karena sahur, mari sahur gak turu sampai subuh, kemudian kuliah subuh. Nah, setelahnya itu pagi ngaji lagi. Sampai zuhur, setelahnya zuhur ngaji lagi, Masya Allah. Kenapa dan mengapa semacam ini bisa terjadi? Sebab makannya kita dalam waktu bulan suci Ramadan memang untuk takwa. Maghrib kita mangan karena perintah pangeran untuk takjil. Setelahnya itu kita buka terus sholat maghrib dan diteruskan tarawih. Dan nanti sahurnya juga demikian, sahur kita lakukan hanya untuk supaya besok kuat ibadah, kuat takwa, kuat poso. Akhirnya karena makannya ini dorongannya untuk takwa, sehingga semua anggotanya untuk takwa. Beda kalau nanti bukone ini bukan untuk takwa. Wis tidak hanya sekedar takjil untuk membatalkan, tapi terus tambahi kolak, tambahi kopi, kolak, terus macam-macam ngono kae. Sampai buktikan langsung tarawih gak kuat. Ngantuk. Wis lah sampean jajal. Mari buka terus mangan kolak barang kemari kolak sik tapi sik. Buah sik es. Gak muka-muka maneh tarawih langsung jeblok. Ngantuk ae. Imame macane surat rodok dawa wis muring-muring. Sawit mentraweh. Ora ora suwe mergo kuwi awakmu tenagane ora kena ibadah, kakian mangan. Ini dari dalam hati jelas. Nomor 3, tidak hanya hatinya jelas, tapi perlu jalannya, tempatnya ini pun juga steril. Karenanya Rasulullah ditemukan oleh Allah, bertemu dengan Allah tidak cukup di bumi, tapi masih dibawa ke mustawan, ke arsy. Ini bukan berarti Allah ada di arsy. Allah tidak bertempat. Allah tidak pisah dengan kita, tapi juga tidak gandeng dengan kita. Tapi kenapa dan mengapa kita kok ikut Rasulullah untuk sowan yang lebih dekat lagi kok harus ke arsy? Ini karena di arsy itu adalah tempat yang steril.
tidak pernah kayak maksiat. Sehingga ketemuannya menghadap kepada Allah tidak di surga. Surga itu hotel. Kalau surga pernah digunakan untuk maksiat. Termasuk digunakan maksiat iblis. Iblis itu di surga tempatnya. Menjadi pengajar malaikat. 20.000 tahun mengajar malaikat. Tapi karena dia punya hati yang sombong, disuruh sujud kepada Adam tidak mau, sehingga menentang perintahnya Allah, akhirnya diusir dari surga. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam karena provokasi daripada iblis dilarang untuk mendekat kepada buah khuldi, tapi diprovokasi bahwa kalau makan buah itu akan menjadi langgeng di surga, sehingga percaya dengan orang ngalim. Cuma orang ngalim ini fasik. Makanya tidak semuanya orang ngalim itu kena dinut. Iblis itu alim. Jadi guru ini malaikat 20 tahun, 20.000 tahun. Sehingga Nabi Adam percaya dengan pengalimannya iblis. Apa yang terjadi? Ternyata malah justru diberitui. Hal adullu kala sajadatul khuldi wa mulki la yabla. Nah, sehingga karena ini digunakan maksiat, akhirnya Nabi Adam diusir pisan karo pangeran. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum ba'din aduwwun lakum wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Tapi kalau di aras ini masih orisinil, masih steril, gak pernah pakai maksiat. Malah justru disyarat dicas terus, diservis terus. Ada Baitul Ma'mur yang setiap harinya digunakan tawaf malaikat 70.000, tidak pernah kurang. Makanya gampang terkeluar pangeran. Kalau tidak seperti itu cukup di bumi. Nah, berarti di dalam sini bisa usul kepada Allah. Satu, kendaraan yo orisinil ori, kendaraan itu bersih, ora reget. Kedua, tempatnya juga sinyalnya besar. Secara HP ini yo apik, sinyalnya yo gede. Nah, tempatnya sinyalnya yo gede. Mungkin HP ini kini sinyalnya gak gede yo ora iso nyaut to yo nah. Ini seperti kendaraan, walaupun kendaraannya bagus, kalau jalannya itu jalan Kalisudo ke barat ini gak iso melayu. Mergo ning apa jalane gak halus. Nah, jalannya halus tapi kendaraane moprot yo ora iso melayu. Tuh di sini kan jalan menuju kepada Allah, tempat menuju kepada Allah, dan di antaranya adalah itu harus. Kalau di bumi seperti Allah menciptakan Ka'bah, orang haji itu dipanggil Gusti Allah untuk melaksanakan haji di Mekah. Apakah Allah Ta'ala di Mekah? Tidak. Rumah Allah di Mekah, tapi Gusti Allah tidak di Mekah. Maksudnya rumah kepada Allah adalah rumah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah gampang. Kenapa? Karena Mekah steril, itu artinya bersih. Selalu digunakan tawaf setiap hari niku 5.000, wa riwayatin 6.000. Kalau kurang ditambahi malaikat. Makanya pada pandemi semacam ini banyak malaikat turun untuk memenuhi tawaf di Mekah, di Ka'bah, karena kurang yang tawaf. Semakin kuat. Karenanya orang-orang yang pergi haji di sana itu maktabnya dari Indonesia itu ada yang 1 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo. Begitu maktab jauh semacam itu, masya Allah, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Subuh itu jam 3 sudah berangkat, padahal subuh jam 7. Waktu zuhur jam 10 sudah berangkat. Paling jauh perjalanannya naik bis. Padahal di rumah dekat masjidnya tidak sampai 1 kilo, hanya sampai semeter. Gak berangkat. Loh kenapa? Ini deh, karena sinyalnya kurang.
sinyalnya kurang. Ini itu. Nah, termasuk bukti kalau tempat itu mempengaruhi di dalam sinyal. Pada waktu perang Khandaq, Rasulullah bersama para sahabat hampir subuh oleh Rasulullah diajak istirahat. Ada suatu wadin, suatu tempat jurang. Lalu oleh Rasulullah tidak diperbolehkan untuk tidur karena sudah menjelang subuh. Tapi sahabat Bilal mengatakan, sudahlah silakan semuanya duduk. Rasulullah silakan istirahat, saya yang akan bangunkan. Akhirnya sahabat Bilal patroli harus jaga pos kampling. Semuanya disuruh istirahat. Begitu akan subuh, sahabat Bilal bersandar pada kendaraan Rasulullah, ternyata amblas juga. Akhirnya nggak subuhi awan. Kanjeng Nabi juga pernah subuhi awan. Ya apa karena ada udzur. Nah, kita berkali-kali, Kanjeng Nabi kan banyak satu kali kan, kita berkali-kali mereka. Lalu Kanjeng Nabi ketika waktu siang, ketika kepanasan matahari langsung wungu kliye. Bangun dulu. Mengatakan pada Bilal, "Apa lu kayak Bilal? Bagaimana keadaanmu?" Bola paling naum ya Rasul, tertidur. Boten kiyat. Terus Kanjeng Nabi Rasul dawuh, "Adzama wasyaitan." Ini tempatnya setan. Di sini ke tempatnya setan. Mari kita pindah cari tempat yang lain. Ternyata tempat itu mempengaruhi. Sinyalnya itu mempengaruhi. Termasuk lah sampean cerita kayak wong sing mateni 99 terus teko iso tobat-tobat ora nang kiai terus akhire diarani ora iso wis mergo kaset kiai pateni pisan 100 terus tanya kepada orang lain, bisakah kesempatan tobat? Silakan, tapi kamu harus pindah tempat menuju tempat yang steril. Nah, ini tempat adalah mempengaruhi. Mulane di makruno sholat di pasar, di makruno sholat di tempat besel. Dan ini masalah ya apa? Tempatnya setan, nggak bisa dikongkong teko hati ini mungkin sakit. Nah, dan kita kan tentang tempat besel, maksud termasuk tempat pasar, berani ku makruh. Makruh ini sesuatu tempatnya, tapi ya sholatnya bangga apa-apa. Lalu termasuk steril ini ku masjid. Masjid itu harus betul-betul menjadi tempat yang steril. Sampai sterilnya masjidnya sampai bisa tahulah di masjid niku salat qobliyatul masjid, qobliyatul Jumat saja. Dan niku hampir 99,9% kabeh salat. Padahal nang omahe ora tau salat rawatib. Lha niki. Lho kenapa? Karena sinyalnya besar. Karena sinyalnya besar akhirnya di dalam memperbesar sinyal ini kan di Nabi Dawud idza ra'aitaman ya bil masjid fakul lahu la arbakhallahu bi tijarati. Nek ana wong dagangan di masjid, kerja di masjid, jadi di apa itu namanya dagang bisnis di masjid. Dongakno muga-muga ora badi lapan ora badi daganganmu. Membangun masjid pasti boleh badi barang, malah gak badi mungkin ya. Nah, termasuk kalau kamu mencari orang, kalau kamu tahu ada orang mencari barang di masjid, doakan. La radallah dolata kamu muga barang hilangmu enggak ketemu. Lu ini di masjid dulu steril. Ronot niku mang walaupun tempatnya steril kalau HP-nya niku bosok ya ora iso nyetrum. Mengkone Abu Jahal, Abu Lahab masih ada Rasulullah. Seenak ditunggu Kanjeng Nabi, di samping ditunggu Kanjeng Nabi tempatnya steril di Mekah, tapi ya tetap ora sadar kenapa HP ini rusak. Ngerti kalau itu cara kendaraan ini macet walaupun toh jalannya api ya pada gak iso
melaku. Makanya ada kendaraan tetapi jalan tol gak jalan. Kenapa? Rusak mesinnya. Nah, kan nenek di jalan tol kok macet dulu piye ya. Nah, tapi nggih ngoten. Mesinnya bagus tapi jalannya kayak kali sudo niku ora iso mlayu. Wong kula kate mlayu iki dicekelok. Waduh iki gardane iso tugel. Wah, sekoke iso tugel ngene lek diterus-terusaken kata. Lho teng ngriki. Lah berarti kesimpulannya masjid ini merupakan tempat untuk usul nang pangeran, perlu steril dari hal-hal yang enggak bersih. Mulane masjid, pondok niku jangan sampai didanai dengan dana yang syubhat. Termasuk juga njaluk bantuan pemerintah. Niku lek saged pun dibangun sak isone walaupun gak dadi-dadi ndak masalah. Aneh. Kenapa butuh sinyal? Nuwun saya kula dibangun masjid walaupun sakniki pun dereng diresmekaken. Pun dados dengeni pun Geraha NU niku Masjid Nahdlatul Ulama. Tapi nuwun sewu dereng diresmekaken mergone utangi durung pok. Niki sing anu biayai kan nggih. Pemboronge kene sik durung bisa nyaur kirang 750. 750 juta ora 750 ewu nih 750 tak sak lunasi bisa. Nah, lha niku umpama njaluk nang pemerintah itu kan gampang, Pak. Lek masjid mboten kersa kula mboten purun. Lek cara jae njaluk umpamane dem nang rata-rata lho sak pirang-pirang, tapi khawatir sinyale niku kirang. Nah, mulane akhire banyak masjid sing megah, masjid amiratun wa yakharabun an zikrillah. Ora enek sing zikir, karena apa sinyale kurang. Nah, niki mergone danane kurang. Nah, kurang suci, kurang halal. Dalam wekdal Mbah Idris Lirboyo niku wafat kirang kalih tahun. Dalam niku dipun timbali kapurih ngaji ten Pondok Putri. Ah ya ora krana ngajine ya krana panjenengan mbayahi kepengin semerep kula pun mantuk niku sik apa niku jejeg apa ora mestine kan ngoten pun dangu mboten lho. Ora krana kon ngaji kula ngaji ten Yayu. Nah, kan ngomongi cah wedok-wedok. Terus mantun niku kula dijak dahar bareng. Mari ngoten beliau dawuh. Jadi alhamdulillah aku masih mari oleh rezeki. Iki mah pondok itu tak bangun. Ya, ini pondok kilan iki, Bang. Terus dalam matur alhamdulillah yai napa saking pemerintah langsung tinggi yakin. Murah. Ojo pisan-pisan pondok itu dibangun kok pemerintah. Masjid, masjid termasuk pondok itu dibangun pemerintah. Nah, ojo eman-eman. Gini kudune sinyal ini. Nah, mulane Lirboyo niku wonten istilah luar pager di dalam pager. Lek sing di dalam pager itu tempat santri niki tidak diperkenankan untuk dibangun dari pemerintah sedikit pun tidak boleh. Ini pernah santri pada bangun kamar niku oleh sumbangan teko gubernur niku 800 juta, malah justru mboten pareng kali Lirboyo. Kongkon gawe liyane mawon. Tapi lek sing di luar pager kanggo gawe kamar tamu, gawean ngono kae niku ora apa-apa. Nah niku istilah ten Lirboyo ngoten. Mergo niku golek sing steril. Biasae tempat-tempat sing dibangun kali pemerintah kaya ngoten niku santrine niku kengken ikhlas angel. Lek pinter gampang, tapi kok ikhlas niku angel.
Lan jenengan tingali lah dari sing keluaran pesantren kon mulang ora usah dibayari panggah gelem ae. Bahkan sampai dilolokno cah cilik-cilik barang ini ora masalah. Tapi jajal ke lari-lari sok kampus kon mulang ora kei gaji ora tandang. Murke panitia sing perhitungan wis ya. Ya biasa ngoten. Niku. Wis kesimpulannya berarti di dalam tempat niki kudu betul-betul golek sing halal supaya nanti penggunaan masjid itu untuk hal-hal yang sing taat mawon. Jadi ora sampai digunakan yang lain-lain. Mana masjid-masjid itu anak sing digawe tabuhan macam-macam ini mergo kurang danane niku pancen ndak ngoten. Niku pengaruh teng mriku. Wong kula aturaken mangane teko endi penggaweane ya niku muncul. Niku wis lek kepengin berpikir niku mau poso lek mangane krana doa tok, anggotane kanggo doa. Sakjane niku mboten krana poso, panjenengan di selain poso pun saged kaya ngoten nek panjenengan mangane kaya poso ngoten. Tapi ora kuat nah. Niki. Lajeng para hadirin, para ingkang kawula hormati, buah untuk mikraj dhateng pangeran andha niku salat. Lah salat niku imaduddin, kapan wong niku salate apik, ibadah liyane ya apik. Kapan salate elek, ibadah liyane ya elek. Mergo salat niku miniatur daripada semua kelakuan napa mawon. Niku diambil contoh salat. Wong salat istiqomah dalam perbuatan dia nggih istiqomah. Lek salat gak istiqomah, liyane ya ora istiqomah, pun jelas. Dan besok sing diterima amali di hadapan Allah niku sing pertama kali sing ditekokno sing diteliti ya salat. Lek salat diterima liyane diterima, lek salat ora ya liyane ora. Contoh miniatur dari amaliyah kita adalah salat. Lah salat Kanjeng Nabi niku mboten wonten riwayat Kanjeng Nabi salat niku ijen. Salatnya selalu berjamaah. Salatnya selalu berjamaah. Berarti kepingin mikrot ndang salat berjamaah supaya dadi majtama qaumun fi majlisin yadhkurunallaha ila hafathum malaikat, sehingga masjid dijaga malaikat, dipenuhi dengan rahmat. Akhirnya orang digawe geger antara takmir satu dengan yang lain, aja sampai rebutan tongkat terus akhirnya pindah masjid. Ini gitu. Karena gak rahmat, gak ada rahmati. Nah, masjid itu penuh rahmat, gak enek wah sing pindah. Salah sijine pindah karena rebutan tongkat atau terus geger akhirnya ke masjid liya, ke masjid maneh mboten enten. Ketika wonten sing kaya ngoten iki mungkin ada enggak beres. Ya mungkin enggak beres dari HP ini atau enggak beres sampai tempat ini wae. Karena apa ya nang masjid malah dadi kepengin geger ae rebutan ini. Kenapa gak ono rahmat? Ini mulane tanazzal alaihi sakinah. Kalau kita lagi zikir tempatnya bersih, selalu ada ketenangan jiwa temeriku. Gak kepingin ngalah-ngalih itu betul. Nih, wes. Di dalam jamaah, niki merupakan barometer atau miniatur untuk ngatur di dalam rumah tangga, ngatur di dalam organisasi. Niku kuncinya di jamaah. Idza shalla ahadukum maqamin falyukhaffif, idza shalla ahadukum falyusalli ma yasma'a wal yaqra masa'a. Ala salat karo kaum kon sedengan, sampai kon sing gelis sampai suwe-suwe. Kalau salat sendirian terserah. Di dalam jamaah ini ada hal yang sangat penting yang perlu kita gunakan untuk falsafat, yaitu menjaga keutuhan. Di dalam jamaah itu adalah menjaga keutuhan.
Di mana itu jangan sampai di dalam jamaah itu, di dalam kehidupan itu mementingkan kepentingan pribadi, tapi yang didahulukan kepentingan umum. Bahkan sampai kepentingan pribadi kewajiban pun ditinggalkan demi menjaga keuntungan jamaah. Contohnya sing kewajiban iki. Panjenengan durung maca Fatihah wis kadung rukuk bersama imam. Padahal panjenengan jelas durung lakoni kewajiban. Ini tidak diperkenankan bangun dulu membaca Fatihah karena sudah kadung ikut imam, tapi harus menjaga terus ikut imam untuk kekurangan pribadi setelahnya imam salam nambahi sarakaat. Jadi bagaimana artinya ketika kita punya kewajiban tapi nanti kalau kita lakukan tidak sampai mengakibatkan tidak utuhnya jamaah, tidak utuhnya perkumpulan. Kita tinggalkan kepentingan pribadi kita dalam rangka untuk menjaga keutuhan jamaah. Silakan nanti setelah jamaah kita sempurnakan. Paham ya? Apalagi di dalam masalah kesunatan. Apabila imam tidak melaksanakan tahiyat awal itu merupakan kebijakan yang kurang baik. Tapi tidak melanggar ADART. Karena tidak melanggar ADART, makanya Anda yang sudah kadung mengikuti jamaah tidak diperkenankan tahiyat awal diri. Imam ora tahiyat awal atau tahiyat awal diri. Gak sah salat. Kenapa? Karena menyolok perbedaannya dengan imam sehingga tidak menunjukkan keutuhan di dalam jamaah. Ini penting. Nah, tidak menunjukkan keutuhan di dalam jamaah. Panjenengan tidak ikut salah, tapi imam sujud sahwi harus ikut tanggung jawab menunjukkan kerukunan, keutuhan, wajib melok sujud sahwi. Gak gelem batal salatnya. Engkau melakukan kesalahan di dalam jamaah, imam tidak sujud sahwi, jangan pola-pola sujud sahwi dulu sendiri, batal. Kenapa? Karena menunjukkan ketidakakraban, persatuan, atau istilahnya dalam kitab mukhalafatul imam fi sunanin taqsusul mukhalafah. Jadi itu perbedaan yang nampak. Makanya di dalam bangun masjid pun juga demikian. Dahulukan keutuhan, dahulukan kebersamaan, jangan egonya yang didahulukan selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau memang bertentangan, contohnya sholat Isya, imam di sholat petang rakaat kok ngadeg maneh. Nah, ini kita jangan melakukan berdiri lagi, ya kita jangan ikut berdiri, gak sah, mereka melanggar ADART. Kalau imamnya melanggar, kita tunggu, kita ingatkan, subhanallah. Yang dulu gak kena, jangan disik, mungkin dia lupa. Tapi kita gak usah pindah, gak usah mukarakah, tunggu saja sampai dia nanti duduk terus kita salam bersama sama menunggu sampai reformasi demi keutuhan jamaah. Ini penting. Nah, para hadirin hadirat yang nggak ada yang kami hormati, di dalam jamaah Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam itu dibentuk menjadi imam jamaah hanya supaya diikuti. Mulane jarak antara imam dan makmum berapa diro, terus harus ada ondone, itu tidak ada dalam hadis, tidak ada. Tidak ada dalam hadis. Apalagi Quran, tidak ada. Dalam hadis hanya Rasulullah mengatakan inna wajilal imam yutamma bihi fa idza qama faqamu ma'hu fa idza jalasa ma'hu. Fajlis ma'hu. Jadi kalau imam berdiri duduklah duduk. Imam dibentuk supaya diikuti.
Nah, cuman ini ada namanya dalil iqtidha. Dalil iqtidha yaitu malayat dulu ghairul malayat madalla ala ghairil maksud, menunjukkan perkara yang tidak dimaksud, yaitu yang masuk akal, yang tidak bisa tidak. Ini menuntut namanya jamaah, namanya mengikut. Berarti satu harus tahu gerak-geriknya imam. Tidak mungkin kita bisa mengikuti kalau tidak tahu gerak-geriknya imam. Nah, untuk mengetahui gerak-geriknya imam, pergerakan imam ini bisa dengan mendengar, bisa dengan melihat, bisa dengan melihat sebagian makmum, bisa dengan mubaligh. Nah, bisa dengan mic speaker. Nah, dengan mic speaker. Kenapa? Karena di dalam mubaligh itu tidak disyaratkan orangnya sholat. Walaupun toh orang tidak sholat, bahkan walaupun orang kafir, kalau kita percaya sudah cukup. Maka ketika dengan orang kafir saja bisa, apalagi dengan mic speaker lebih jelas. Ini gak masalah. Ini untuk robit untuk mengetahui. Bahkan dengan TV pun gak masalah. Untuk melihat gerak-geriknya perubahan imam. Ini dari sisi ilmun bintikolatil imam. Kedua, ya tidak mengetahui, tidak menekatkan batalnya sholatnya imam. Wong jamaah kok imam aku menekatkan imamnya batal, ya gak sah. Nah, makanya kalau kita berjamaah dengan orang yang menurut kita sholatnya gak sah, ya gak sah. Yes, itu panjang. Nah, ini jamaah karo wong sing gak maca bismillah. Nah, niku menurut sing masyhur ya batal, tapi ya nek sing ngarani gak batal, walaupun tadi situ dikatakan tidak menekatkan batalnya imam, tapi batalnya imam ini menurut kacamatanya siapa. Nah, menurut kacamatanya makmum ya berarti nggak sah, dan menurut kacamatanya imam ya sah, ya silahkan. Tapi sing apik ya menurut kacamata makmum ya sah, menurut kacamata imam ya sah. Berarti ya kita ngarani sholat wajib maca Fatihah, dan diantara Fatihah itu adalah Fatihah bismillah. Sholatlah dengan orang-orang yang memang baca bismillah. Dan ini bukan berarti orang yang baca bismillah itu sah, enggak sah, ya sah menurut etikatnya imam. Ini diantara nih. Ketiga diantara nih harus istimak di makanin. Namanya jamaah, imam digunakan untuk dibentuk untuk diikuti harus satu tempat. Nah, satu tempat ini tidak ada di dalam syariat, juga tidak ada di dalam bahasa. Definisinya satu tempat itu berapa? Enggak enak. Keterangan dalam syariat enggak ada, keterangan di dalam bahasa enggak ada. Setiap hukum yang ketika dilihat dari syariat enggak ada, di dalam bahasa enggak ada, dikembalikan kepada uruf. Uruf itu apa? Uruf itu mayata'arufu linnas bi haitsu la urida tilqul talaqat bil qabul. Sesuatu yang ketika ditanyakan kepada orang yang punya akal yang sehat, dia akan mengatakan oke, atau bahasa Inggrisnya pantas. Nah, dikatakan satu tempat itu pantas. Berarti antara imam dan makmum itu yang terpenting adalah satu tempat. Nah, satu tempat dalam syariat tidak dijelaskan, dalam bahasa tidak dijelaskan, maka dikembalikan kepada kepantasan.
Wa kullu ma lam yantabi sar'an wala lughatan falil urfi rujuhun jala. Setiap perkara yang tidak ada keterangan dalam syariat, jika tidak ada dalam bahasa, maka silakan dikembalikan kepada uruf, itu kepantasan. Setiap hukum yang dikembalikan kepada kepantasan ini berpotensi perbedaan. Karena kepantasan menurut satu orang tidak sama dengan yang lain. Menurut satu orang pantas, menurut lain no pantas. Loh, di sini yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Dalam pertemuan imam dan makmum ada yang ekstrim, batasnya hanya 3 dirok. Seperti yang ada di dalam Anwarul Masalik, syarah dari Umdatus Salik. Kalau lebih dari 3 dirok nggak sah. Loh, kenapa? Dianalogikan dengan jagongan. Orang jagongan najat itu yang pasti 3 dirok. Kalau lebih dari 3 dirok sudah lain tempat. Nah, ini. Ya bisa kita terima, tidak masalah. Wong memang dalam Qur'annya nggak ada, dalam hadisnya nggak ada. Yang penting dalam hadisnya memberikan dalil iqtidah, memberi isyarat satu tempat. Dan satu tempat itu pun di dalam kitab, dalam hadis nggak ada. Satu tempat itu dalam hadis nggak ada. Namun dalam dilalah iqtidah tadi, Rono jenenge manut ya kudu satu tempat, betul. Anak sing lebih 3 dirok walaupun masjid enggak cukup. Menurut Imam Syafi'i satu masjid walaupun jaraknya 1 kilo masih dianggap satu tempat. Kok wong jalani kok sak masjid terus ya ngene. Satu masjid, satu sholat satu masjid, tadi satu tempat. Kalau satu tempatnya sholat. Tapi menurut Imam Syafi'i kalau bukan masjid ini yang penting jaraknya 300 dirok, kali pati 300 dirok. Itu pun juga tidak ada keterangan dalam hadis. Loh, kenapa kok lebih dari 300 dirok? 300 dirok itu kalau 1 dirok 48 cm, berarti 130 cm lah gampangan. Itu 1 meter. Kira-kira nih. Sama nih jadi 48 cm. Berarti kalau 100 kalau apa itu namanya 300, kalau 100 kan 40. 100 dirok berarti 48 meter. 48 meter. 48 meter kali 3 120. 8 kali 3 20 144 meter. Lah, kenapa? Karena dianggap ketika kita minta tolong, bengok-bengok orang begitu pantas, wong sampun iku kelima. Kita melemparkan sesuatu sampai bulu sahmi. Nah, ini masih dianggap satu TKP, satu tempat. Tapi Abu Hanifah beda kamar malah enggak. Walaupun dekat gak boleh, karena nggak satu tempat. Nah, umpama nih, sing siji di isor sini di luar gini, wis ora enek ondone, satu tempat ora kira-kira. Sama katakan satu tempat enggak kira-kira. Satu masjid enggak. Lawang satu masjid wau ndek mburi karo ndek ngarep 300 dirok apa 1 kilo saja sudah dianggap satu tempat kok. Karena satu mas. Nah, sekarang ngono carane. Niki lek digawe anu niku sebelum saya baca kitab tapi kita lihat satu situ. Nanti
aslinya itu perbedaan yang semacam itu. Nah, tinggal satu tempat atau ora. Ini kalau ditanyakan kepada orang akan berbeda. Itu satu tempat satu masjid. Itu lain tempat yang diisor kalau di dhuwur silakan. Kayak ngono isor kalau dhuwur, imam karo makmum ya satu lain tempat, imam di ngarep, makmum di mburi lagi. Bahasane sapiro niki. Ini kita terus bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadikan geger di mana-mana ketika kita melihat dengan dalil secara tekstual begitu saja terus tanpa mengetahui permasalahan yang mengakibatkan perbedaan. Nah ini kalau kita lihat dari komentar beberapa ulama dalam masalah tangga, karena ini prinsipnya kan tangga, bukan tetangga, tangga naik di mana? Di Serambi Sampora. Nah, apa kudu di jero masjid? Terus umpama kan di Serambi kayak di dua pokok ini Sampora. Satu, kalau kita lihat di dalam kitab Jamal, Khasyatul Jamal Sarah Wahab Syekh Zakaria Al-Ansari dikatakan wa qawluhu wastima'uhuma fi makanin ay yasma'una makanin wahid, yaitu harus satu tempat kama uhid. Nah kemudian fa'in kana bi masjidin, kalau kedua-duanya niku di dalam masjid, laisa mislul masjid huna mawqifa ba'du masjid dan syai'an ala ujah, tidak dianggap sebagai masjid wakofan yang sebagian diwakafkan masjid tapi syai' niku ana keluarga 5 duwe oleh tanah durung dibagi terus sing teke diwakafno nangge masjid, niki masjid syai'. Ngoten lho, 1/5 masjidnya tapi yang mana kalian tahu? Umum, masih sumrambah. Nek bahasa Jawa ini lek bahasa Arab syai', jadi dalam bahasa Indonesia ini ya masjid yang masih belum jelas. Nah, itu tidak termasuk hukum masjid di dalam hal ini. Kama famau ta'liluhum al-ati bi anau kullu mabnyun di sholat. Kalau kedua-duanya di dalam masjid itu alal aujah, karena kama famau ta'limum al-ati. Lalu niki lek wis anu dinten masjid pun jelas kaya ngoten. Lalu diterangkan ngeten. Atau tidak di dalam masjid, atau tempat yang beda, tidak satu masjid selain masjid, tapi ada jalan menuju pada masjid, ini jelas boleh. Atau di situ di atas, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau ada jalan terus, ini jelas boleh. Iki waktu dia tuha anna mujarrada kon babiya bihi kafin bi atiyan minal masjid. Lawangi di masjid sudah dianggap satu masjid. Wa ilam tadkhul fi waqiyati, walaupun enggak masuk dalam waqafi. Terus utawa gak di masjid tapi ono jalan nerus nang masjid. Yang dimaksud nerus bagaimana? Annal murad bin nufud waladzi yashulu ma'akul istidrak adatan. Kira-kira sing iso digawe mlebu nangge imam nangge masjid dengan perjalanan sing wajar. Falau khala jidarun fi asna'ihi kawatun kabiratun yumkinu asud ilayya wa nuzul minna ilal janib al-akhir lakina bimasyakotin. Tapi kalau di tempat siji di kamar, kalau di kamar padha di jero di masjid, cuman gak enek lawangi, di dhuwur iki enek
angin-angin rada amba. Umpama mlebu ya kangelan. Nah, bimasyakotin niki ndak sah. Au kana asudhu nafidzan ilal masjid ala wajin la yumkin israk minhu ilal masjid illa bimasyakotin sadidatin. Utawa sudhu niku loteng sing ana bolongane nang masjid, tapi kita gak iso ceblok nang masjid kecuali dengan masyakoh kayak mencolot atau gandol atau dalin bitak bihablin gandolan tampar wanah midalik fal wajhu anna zalika yaduru. Berarti umpama niki mboten wonten lawange blas, cuman isone mulih kaya ngene iki gandolan karo tampar. Niki ngeten kan iso mudhun ke mencolot, ora mencolot di gandolan tampar. Niki fal wajhu satu wajah ngatakan gak sah. Na'am la waqafa fi urdi jidaril masjid bi haitsu la yumkinu an nuzul minhu al masjid ila binah tadali bi hablin fala ila baina wa baina ursatil masjid ilal hawa fayutajabu sihatu iktidai binaidin. Tapi nek teng mriki mboten wonten pageri. Nah, gur alinga aku mboten wonten. Aku terus sing salat di dhuwur iki ketok dateng imam. Tengriku ora iso napa ora iso teko la yumkinu an-nuzul minhu ora iso mudhun maring masjid ilal masjid illa binaqwi tadali bi hablin kejaba gandolan karo tampar. Tapi wala khaira baina wa baina ursatil masjid karo pelataran masjid iki ora enek aling-alingi blas. Ada misale tengriku lawangi buka wis gane aling-alingi blas. Fayuta jauh sekhatul tidai hina idin ora apa-apa. Nah, di ngeten nggih. Lawaqafa fi ardi jidaril masjid. Ana wong lungguh ndek omboni temboke masjid. Dhuwuri temboke masjid. Bi haitsu la yumkinu an nuzul minhu ilal masjid ila binahwi tadalli bi hablin. Dek ora iso mudhun nang masjid kejaba dengan gandolan tampar. Tapi di krono dhek dhuwur tembok. Cuma wala khaila baina wa baina ursatil masjid antarane tembok sing digawe salat niku kali masjid kaene penghalang blas. Ilal hawa angin awang-awang. Fayuta jauh si satu jadi kena izin. Mboten masalah. Nah, berarti umpama niku mboten wonten anune, mboten wonten ondone, tapi teng mriki niki los gerawang mau ceblok niku iso ngoten lho. Mau gandolan tampar iso. Gak enek anune, gak enek lawani. Pokoke sing penting terbuka niku. Niku sah. Wa imkanul istidrak adatan innama yustaratu haitsu halaka ilun. Wau jare kudu iso metu. Iso teko nang imam. Perlu diketahui kudu iso metu, iso mlebu nang imam. Iku kalau memang disyaratkan kalau memang halaka ilun ono penghalang. Lek gaene penghalang mboten masalah. Mulane lek cara anu ni teng mriki di bedal titik mawon ganek penghalang. Oke lawange dibuka ngoten mawon ganek penghalang. Niku pun kenging. Adi syarat ondo kudu nang masjid karo barang niku lek pancen antarane makmum karo imam ki enek penghalang. Ini. Wa imkanul istidrak adatan mungkin teko nangge imam dengan adatan berarti kudu iso mlaku ana undak-undake. Nah, lek karo tampar niku kan enggak adatan toh. Innama yustaratu
khaisu khala khailun iku ana penghalangi. Lek mboten wonten kang ngalangi mboten masalah. Wa ala hadza falau kana asudku maftuhan di loteng ini terbuka masalah wala yumkinu al istidrak ilal masjid kate mudhun nang masjid ora enek dalane blas bahwa kafal imam ala tarafi fathihi fathati sulhi imam ngadeg nggih kencenge lawang niku bi khaisu sara la khaila baina wa bainal masjid illa mujarradul hawa bi khaisu sara la khaila baina wa bainal masjid illa mujarradul hawa sehingga tidak ada penghalang antara imam karo makmum sing di jero masjid niku wau la khaila bainahu wa bainal masjid antara orang yang sholat itu dengan masjid tidak ada penghalang. Bukan antara makmum karo imam lho. Antara napa niku wau tempat niku wau karo masjid ora enek penghalang blas illa mujarradun hawa angin meligi ya awang-awang lam tabud as-sihah ora ada sangka hukum sah. Berarti ngene iki ya panggahane sing gak sepakat jenenge lam tabud as-sihah. Ngoten. Summa ra'aitu fi syarhil irsyad li syekhina. Irsyad niku dungane Ibnu Hajar. Mana suhu bi khilafi ma idza kana bi bina'in la yang fuzu kan sumira babuhu wa im kana al-istidrak min farjatin fi ahlaku fi ma yazaru li anal matra alal istidrak ala adi beda dari Ibnu Hajar. Lan di kono ana bangunan sing ora enek tempate nerus kaya dene lawange ditutup. Niki walaupun toh iso munggah liwat tangga dhuwur wa in kana al istidrak min farjatin fi alahu walaupun iso meloncat kok munggah ki ora oleh fi mayadharu di anal matar alal istidrak al adi karena sing dikendaki adalah iso tekonan imam dengan yang wajar. Nah, kalau niku wa yuwafiqu ma dzakarna wa iki cocok dengan apa yang saya tunjukkan tadi. Wa wafaqo alama marramimra iki disepakati pula oleh Imam Romli faqala al murad nafidatun nufuzan yumkinu istidraku adatan fala buddha fi kullin minal bi'ri wasudhi min imkanil murur minhuma ilal masjid adatan. Nek kaya sumur kaya loteng ini harus mampu teko dari sumur loteng maring masjid dengan teko sing adat biayakuna lakum milkon ilal masjid hatta qala dikotal muadzin laurufias. Terus termasuk kudu kaya loteng karo bikrun niku wae lek ana binak lain niki kudu ana mirkon niku anda sing nuju nangge masjid. Wis niki sing macam laku adatan. Karenanya ini sing ngarani sing gak sah. Sing ngarani gak sah walau qala wa qala aidon law waqafa ala jidarin fil masjid lam tasika. Jadi lek kita ngadeg di masjid, di jidar di tembok di masjid yo rasa. Karena ora iso mudhun. Iki sing ngarani gak sah. Lakin hadza yaqtadi al-imtina' mimma katabnahu. Tapi iki nutut gak padha karo apa yang saya tulis tadi fi ma laqafa al-imam makmum ala jidaril masjid ala dilaka ila baina wa baina sutul masjid ala dia makhalul imam ilal hawa. Ini enggak sama dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika makmum berdiri di tembok sing ora enek aling-alinge antara dia dan antara pelatarane masjid kejaba angin-angin awang-awang gak apa-apa. Inta simim alal manhaj. Lajeng
wonten Asnal Matolib lek wonten Asnal Matolib. Asnal Matolib niku kagungane Syekh Zakaria Al-Ansari. Lek Jamal niku wau Jamal niku sarai Wahab, Wahab niku kagungane Syekh Zakaria Al-Ansari. Lek niki sing gadah Asnal Matolib sing gadah Wahab. Ayat jma'uhumal imam lamum mauqifun id mim maqasidil iktida ijtima'u jam'in fi makanin kama uhida alal jama'at bil usril khaliyah wa mabnul ibadah ala riayatil ittiba wal istima'iyya arba'atu akhwal. Untuk pertemuan imam karo makmum iki ana 4 macam. Berbeda saiki sing kita bahas fa in kana fi masjidin. Kono sing masjid selan masjid, selain masjid karo masjid dan sebagainya. Mboten kula hitung kabeh. Tapi fa in kana fi masjidin kabeh imam dan makmum bil masjid sahha al-ibtida wa in ba'udat masafatuhu wa talafat abniyatun walaupun adoh walaupun bangunane beda-beda pokok sing penting satu masjid minhu kabirin. Golongane satu masjid niku seperti sumur di juru masjid, wasudkhin, loteng, wa madarotin, tanfudu abu-abu ilaihi sing lawangi niku menuju dateng masjid, wa in ughliqat senajan den tutup. Lek niki lek ana lawangi mlebu nang masjid jelas sepakat oleh. Li anau kullu mabdun li salat. Berarti fal mustami'un fihi wong kumpul ndek menara ndek sudkhun mustami'una li qomatil jamaah mu'adduna li syariah sama halnya mendatangkan jamaah di masjid. Amma idza lam tanfud abu-abu ilaihi lek bangunane beda-beda tapi gak nerus nang masjid fala yu'addu al jami'u la masjidan wahidan. Gak dianggap satu masjid. Niki dawuh Syekh Zakaria Al-Ansari berarti gak oleh lek urene lawangi teko nang masjid. Wa khalafa bi al-Bulkini wa qala innahu laisa bi muqtamadin. Cara dalam hal ini Imam Bulkini enggak usah napa kudu ana lawang teko nang masjid barang. Dawuh Ibnu dawuh Zakaria Al-Ansari itu laisa bi muqtamadin, ora muktamad iku ngoten. Ngene jadi berarti lek sing Zakaria Al-Ansari niku jaluke kudu ana lawang teko nang masjid, termasuk nang masjid Serambi niku hukume padha karo masjid. Nah, Serambi niku padha lawangi nang masjid nang Serambi niku sami. Lek lawangi gak nang masjid, gak nang Serambi, gak nang masjid niki sing khilaf. Cara Zakaria wau gak iso. Gak oleh. Jadi tetep kudu ana lawang nang masjid senajan ditutup. Pokok ora dian, senajan ditutup pokok ana lawangi. Ora dibukakan kene. Amma idalam tanfut abu-abu ilai le ora-orane lawang tembus. Fala yu'addu al jami' la masjidan wahid, gak satu masjid. Tapi wa khalafi al-Bulkini. Bulkini moh. Wa qala inna laisa bi mutamadin, itu pendapat gak mutamad iki. Ngene. Terus fa'alal awal ya dulu asubah. Karena menurut Imam Zakaria Al-Ansari ini berarti sholat di mburine masjid ana apa niku di jabane masjid sing ana apa lawang cendela ruci gak sah. Ono ora iso nerus. Pala waqafa mingara jidarin masjid doro. Wa waqa'a lil islami andau la duru. Imam Aslami ora apa-apa. Di sholat di mburine napa niku namine cendela ruci ora apa-apa. Kala al-Husni wa sahbun, wah iku paling lali lek jarene Imam Husni, Syekh Husni. Wal manqul bi Rabi' an-Nawawi ya dulu, lek cara Imam Rafi'i gak oleh lek ora enek aku salat ning mburine napa niku mburine pager. Cuman wonten anatu talibin jelas, yo pancen niku khilafiyah. Diaturaken wonten ana ngeten. Kamala waqafa qad afradal kalam alai Sayyid As-Samghudi bi ta'lif wa talabi bayani wa fi fatawi Sayyid Umar Al-Basri kalamun tawilun bihi hasiluhu
annahu yajuzu taklidul qail bil jawas ma'du fihi fayusolli fi sababik alati bi jiwaril masjidil haram wa kadzalika masjidil madinah wa ghairihi. Lek wonten dawuh Sayyid Umar Al-Basri berbicara panjang lebar, kesimpulane ora apa-apa kowe melok qaul dhaif salat di mburine cendela ruji yang ada di sampingnya Masjidil Haram, Masjid Madinah dan lain sebagainya. Berarti umpama teng mriki wonten pager. Terus gak dibuka. Nah dipageri kan pager ruji ngoten to. Niku lek sampean taklid sing olehno ora apa-apa. Tapi dhaif. Dadi umpama ke pager ngoten pager tapi ketok. Dadi ora enek dalan terus. Lawang ten Mas masjid tertutup kabeh. Dadi ana mburine ruji. Nah, ana mburine ruji niku anaku ya juzu taklidul qail bil jawas ma'du fihi. Dawuh Sayyid Umar ora apa-apa lek kowe taklid nang kono tapi dhaif. Fayusalli fi sababik alati bi jiwaril Masjidil Haram. Lah ini salat di mburine sababik niku wau pager ruji. Cendela ruji sing disandingi Masjidil Haram ora apa-apa. Wa qala fi tufat wa bahasa nahwi an hadza fi ghairi subakin bi jidaril masjid. Tapi iki duduk tembok di masjid malah justru tembok sing selain masjid pun enggak apa-apa cara anune Imam Isnawi. Lah di masjid no problem malah. Wa ila kal madaris alati bijarin masjid salasa sohat sholatul waqif ya ana jidar masjid minhu wal khailalah bila taduru raddahu jamun wa in intasar lahu akharun. Tapi lek kaya di madrasah sing disandingi masjid telu cara Imam Masnawi sah kabeh gawean sah. Karena apa? Temboke masjid itu yo golongane masjid. Kalau ada penghalang ke masjid tidak ada masalah, wong mangke tembok wis iso kok. Tembok iku wis masjid ngoten. Cuman rodahu jamun, pendapat Imam Asnawi yang mengatakan wis pokoke sing penting nang temboke masjid iki ditolak karo jamun. Golongan ulama wa in tasara lahu akharun, tapi juga banyak yang mendukung. Karena bi anna syartul abniyah fil masjid tanafadha abwa ala mamaro wa ghayatu jidari ayakuna kabinain fihi sing ngarani nolak bahwa syarati beberapa bangunan ing dalam masjid niku lawangi kudu tembus. Berarti lek tembok itu kayak gini bangunan di masjid sing gak tembus mulane gak oleh. Berarti faswab anau la budda min wujudi babin au khawqatin fihi yastatriku minhu ilahi min ghairi ayazuro. Tapi sing bener ya kudu ana napa niku lawang sing iso nang masjid gak usah mundur. Iku lek gak di masjid lan di masjid gak kudu masih mundur gak masalah. Nah berarti kesimpulannya das pundi? Kesimpulannya niku lek sing gak ono lawange mawon niku lho sing langsung niki lek panjenengan nek kene ono anune ono lawange dibuka niku jelas angsal. Nah, tapi lek lawange pager tok gak bisa dibuka iki sing olehna qaul dhaif. Iku tanpa kondo. Nah, terus kayak yondo tutup lah. Umpama di sini ditutup rapet ora ketok. Nah, iki berarti ono kail. Nah, lek ono kail syarate kudu ono tembus ngoten lho. Nah, lek sampean wis ketok ora disyaratno kudu ono tembus. Lek ora ketok kudu lha niki sing wau diarani ana kail berarti ana tembus. Lah tembuse niku
tembus nang masjid utawa nang ruhbah itu ten serambi masjid. Mergo serambi masjid niku hukume padha karo masjid. Ngoten lho. Pun wakasufnin kalau terus irufah. Yes. Lalu niki masalah hukume arufah fil masjid niku kuwatah ibarat pundi-pundi pun panjenengan wa minhu ait paminal masjid ruhbatu hukume ruhbah niku nggih perkara sing dibangun kanggo kae masjid niku sami hukume kali masjid. Enek sing nyarataken padha niku lek satu kali bangunan. Kowe niki malah satu kali bangunan. Niku mboten wonten perbedaan punan. Mboten masalah berarti cara lawange niku ten Buri, ten Serambi kalau ten masjid iki no problem. Enggak masalah. Karena hukume Serambi sami kali masjid apabila satu bangunan. Wong itikaf ten mriku ten Serambi nggih pareng. Ngoten. Lajeng syaraté jamaah niku kudu rapat. Lah kok lek ana apa niku jenenge ana krana corona anu mboten masalah. Pun kathah niku ten Nihayatul Zain bareng wonten bahwa kongkon sing rapet niku lek ora enek uzur. Lek ana uzur ya ora masalah. Padha kali panjenengan salat sing dialing-alingi karo napa jenenge biasa ana mimbar niku. Kan yo ora iso rapet to, tapi ana aling-alingi ana mimbare kan malah gak iso rapet ya ora apa-apa iku nek uzur. Termasuk uzur ten niku diaturaken krana panas. Nah, ketika ganjeng ku panas, apalagi ora krana panas tok di dalam masalah corona urusane jarine yang nular, mbuh niku tenanan ora. Lajeng wong wedok niku jamaahe ten pundi? Niki juga menjadi kontroversial. Diaturaken bahwa wa amman nisa fa inna khairu sufufihinna akhiruha wa syarbuhunna awwaluha. Wa dzalik annal awal yakunu qariban minar rijal. Ati nek wong wedok niku kalau memang satu tempat niku satu nggen ngeten iki. Nah, niku yo ndek mburine imam. Tapi kalau memang fa in kanat an-nisa fi makanin khosin kama yujadu al-an fi kasirin minal masajid, lek adalah di tempat sing tertentu niku luwih aman. Niku yo sing apik barisane pangga sing ngarep yo sing ngarep sing apik, karena ora cedhek karo wong lanang. Berarti lek pancen wong wedok niku tidak satu tempat, di tempat nang liya niku ora kudu ndek mburine ora kudu ndek mburi mboten. Nah, cuman apa di kanan apa di kiri itu tidak ada keterangan. Nah, ngoten. Mulane krana ora keterangan lek cara kula niku tajribah sing apik ora ndek lor ndek kidul ae. Kenapa? Kesunatane imam niku mantun wiritan ngadep ngalor. Nah, lek ngadep ngalor mengko lek wong wedok ndek lor kan mari ketok. Nah, niki menurut kula. Nah, lek kitab mboten enten. Nah, tapi menurut kula niku. Kalau sakniki nek samretan ngalor terus marono sing wedok ndek lor kan mari ketok to ahline. Nah, niku analisa kula. Mulane kados dene ten Mekah niku nggih ngoten. Mekah niku imammu ya wong wadon yo ora ndek mburi ora dene wis mlentong-mlentong ten pundi-pundi pun. Ya nek ngarepe wong lanang barang tidak masalah pun aja tempate dhewe-dhewe gak apa-apa.
Ngoten. Sementara niki laleke kalian ngukur Ka'bah niku kudu awan ningali srengenge. Derajate niku ningali sangen arah srengenge terus tanggali pira niki. Niku mboten saged lek dalu ngeten niki. Tapi lek kalih pakai Google Map niku saged langsung niku, tapi kadane kula niki wau mboten malah tri itu mriki mboten mboten nyaut, dadi mboten saged ngeten niki. Pun saking niki sementara lek wonten sing ditanggetaken monggo.